Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa ketemu kembali sebulan sekali. Masuk ruang kelas tematik di Lembaga LB Kinas dalam rangka bertadabur ulumul Quran, mengkaji ayat Al-Quran. Saya baca kalimat doanya dan kita bersama-sama menirukan. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Rodina billahi robba Radina Dina billahi robban wabil islami dina bil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman wa nabiyyin hifdzal mursalin hifdzal wa mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil bi muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar Hari rahimin. ini kita bersama-sama masuk dalam ruang kelas tematik di Lembaga Lipikinas dalam rangka mengikuti acara kuliah umum. Jadi materinya itu tausiah tapi dikemas dalam kuliah umum. Jadi materinya ceramahan tapi dikemas dalam kuliah umum. Kuliah umum di ruang kelas tematik Lipikinas materi Quran kita bahas kalimat yang berbunyi ayaman makdudatin. Ini sengaja jadwalkan di bulan Sa'ban dikarenakan supaya kita persiapan masuk bulan Ramadan. Persiapannya pembekalannya mulai dari hari ini, dari kajian tematik ini agar semakin mantap ataupun senang ketika masuk di bulan Ramadan. Ayaman ma'dudatin beberapa hari yang dihitung. Dari ilustrasi di layarnya ada gambar gelas-gelas banyak. Ini bermaksud ini dalam rangka pesta, pesta tahunan. Ramadan ibaratnya suatu pesta yang Allah jadwalkan tahunan. Nah, karena belum masuk Ramadan, maka kita siap-siap nanti menghadiri pesta tersebut dengan segala perbekalan yang ada. Jadi kita bahas tentang hikmah dari syarat bahasa berbunyi ayaman ma'dudatin dengan judul materinya adalah pesta tahunan. Tentang bulan Ramadan ada isyarat bahasa berbunyi syahrul Ramadana yang artinya bulan Ramadan. Ibarat lingkaran, ada lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran juga, dan lagi ada lingkaran juga sampai yang terkecil. Di dalam syahrul Ramadan artinya bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan ada ayaman ma'dudatin, ada hari-hari yang dihitung. Nah, di dalam lingkaran atau himpunan ayaman ma'dudatin bermuatan dalamnya mengandung walayalin asrin, yakni malam-malam yang jumlahnya 10 dan demi malam yang jumlahnya 10. Nah, di dalam layalin asrin, dalam himpunan layalin asrin ada Lailatul Qadri, jadi malam yang penuh keberkahan, Lailatul Qadri. Ini saling membungkus. Syahrul Ramadana membungkus ayaman ma'dudatin. Ayaman ma'dudatin membungkus layalin asrin. Layalin asrin membungkus Lailatul Qadri, saling bungkus membungkus dalam ilustrasi di layar ini. Sekarang kita buka dulu tentang dari atas kita urut ya. Tentang lafadz syahrul Ramadana. Pada tampilan berikutnya. Syahrul Ramadana, syahrul artinya bulan. Dalam bahasa di Al-Quran ada tiga kata artinya bulan. Yang pertama adalah komarun. Komarun itu bulan pengertian benda fisiknya di langit itu. Komarun. Yang kedua sebutannya syahrun. Bulan pengertian nama waktu.
Kalau Komarun, bulan pengertian nama benda fisik wujudnya itu. Satu lagi namanya Badrun. Apa Badrun? Bulan ketika dalam puncak tengah-tengahnya alias purnama. Jadi bulan purnama Badrun. Kalau bulan benda fisik bendanya Komarun. Kalau bulan pengertian nama waktu Syahrun. Nah, oleh Allah di Al-Quran ternyata Allah buat redaksi kalimat di Al-Quran, jumlahnya lafaz syahrun atau bulan dalam bentuk tunggal 12 kali muncul di Al-Quran. 12 kali. Maaf ya kecil ya, nanti saya kirimi file ke grupnya masing-masing agar bisa dibaca. Karena kecil saya wakili yang membacanya. Jadi lafaz syahru atau bulan muncul 12 kali. Sebagaimana jumlah bulan dalam setahun. Yang pertama di Al-Baqarah. eh, ayat 185 muncul dua kali. Al-Baqarah 194 muncul dua kali lafaz bulan. Kemudian Al-Baqarah 217 apa 217 muncul satu kali. Kemudian Al-Maidah muncul satu kali, Al-Maidah 2 ya atau 3 ini kecil ya. Berikutnya di Al-Maidah 27 muncul satu kali. Surat At-Taubah muncul satu kali. Surat Saba muncul dua kali. Al-Ahqaf muncul satu kali. Kemudian Al-Qadam satu kali. Totalnya 12 kali. Ternyata lafat penyebutan bulan namanya Syahrun. Jumlah bulan dalam setahun 12 bulan. Nah, bulan Hijriah, bulan Miladiyah 12 bulan. Atau bulan kalender Yahudi sama 12 bulan juga. Ternyata penyebutan Syahrul juga sama 12 kali di Al-Quran. Berikutnya lafadz Ramadan memnya fathah. Ini aslinya Romdona, memnya sukun. Ingat bahwa di Jazirah Arab itu banyak sukunya. Lain suku, lain dialeknya. Ada suku namanya suku Toi, ada suku Kinana, ada suku Quraisy, ada suku Kipti, ada suku Jurhum, macam-macam. Lain suku, lain dialeknya. Nah, lafaz Ramadona yang menyifatkan aslinya mim sukun Romdona. Ini dari para sejarawan memberikan tekanan bahwa lafaz Romdona ini memang sukun dari suku Jurhum. Dari bahasa suku Jurhum, Romdona, suku Jurhum ini. Bunyi aslinya memnya sukun Romdona. Nah, di Al-Quran Allah fathahkan Ramadana. Romdona itu apa sih? Nama. Nama apa? Nama bulan. Karena nama sebutannya isim. Ayo, di ruang kelas ini kan bercampur ya dari anggota kelas paket 1 sampai paket 9 ke atas. Bercampur ini. Yang merasa kelas paket 1 akhir-akhir juz, insya Allah kenal tentang isim fil huruf. Di akhir juz diajarkan oleh ustadznya masing-masing tentang isim fil huruf. Karena kelas paket 1 kelas akselerasi, sudah diajarkan kelas paket 2. Jadi materi paket 2 dimajukan ke paket 1 ketika ada akhir juz. Supaya kenal isim fil huruf. Apa isim? Kata bermaksud nama. Nama apa? Ya nama apapun terserah. Nah, ini jenisnya isim. Nah, isimnya isim apa namanya? Dipelajari kelas paket 4. Ayo yang merasa anggota kelas paket Allah tahu ya tentang cabang-cabang isim mustaq ada 9. Masih ingat ya? Isim mustaq apa mustaq pecahan? Satu isim pecah menjadi 9 nama, 9 isim. Termasuk ada namanya, isimnya berbunyi yang bernama sigotun mubalagotun. Sigo mubalago bentuk yang berlebihan. Ini istilah ini pelajaran di kelas paket 4 di LP Kinas. Kelas paket 4. Karena paket 4 diarahkan cabang-cabang isim mustaq. Apa sih bentuk yang berlebihan? Romdonu punya wazan fa'lanu. Ayo, yang merasa paket 4 tahu ya. Wazan fa'lanu itu wazan sigo mubalago. Menyangat. Contohnya rohmanu sangat banyak rahmatnya. Romdonu sangat panasnya. Makanya terjemahannya dalam bahasa Arab Siddatul Hari. Apa? Sangat panas. Pembakarannya sangat panas ibarat itu ya. Jadi lafadz Romadona aslinya Romdon. Mimnya sukun Romdona. Wazannya pak polanya fa'lana. Namanya sigo mubalago. Bentuk yang berlebihan. Menyangat berlebihan. Artinya mananya Siddatul Hari sangat panas. Ya, ternyata lafaz Ramadan, Ramadana mimnya fatkasnya Romdona. Sekarang mari kita rasakan. Melafatkannya masing-masing dirasakan. Lebih ringan mana? Melafatkan Ramadana dengan Romdona. Coba dirasakan. Masing-masing bersuara, didengar sendiri ya. Dengar sendiri aja.
Coba dirasakan. Lebih ringan mana? Melafadzkan mimnya fathah Ramadana dengan Romdona. Coba dirasakan. Pak Ketua, barangkali coba bersuara. Lebih ringan mana? Ramadana, Pak Romdona. Ramadona, Ustaz. Oh gitu ya. Apa karena kebiasaan? Ya ketahuan. Kebiasaan. Dari sononya. Iya, lebih Ketahuan enak. ini. Jadi merasa ringan karena kebiasaan kan ya. Sedangkan sekarang merasa asing kan hal baru kan ya. Oh, gitu ya. Jadi Ramdona lebih berat Ramadan daripada Ramadana. Ternyata ada mana filosofinya? Kenapa dirubah seperti itu? Catatan pada tampilan berikutnya. Kalau mimnya sukun Ramdona berat bacaannya. Kalau mimnya fathah Ramadan ringan bacaannya. Nah, perbedaan ringan bacaan, berat bacaan ini sehubungan dengan kaidah dalam studi mata kuliah Ulumul Quran. Saya baca ya, ini dalam pelajaran Imlat paket 10 ke atas Al-Baqinas. Ada kaidah seperti ini. Ziyadatul mabni tadulu ala ziyadatil makna. Ini kaidah Ulumul Quran di pelajaran Al-Baqinas paket 10 ke atas. Ziyadatul mabni penambahan bina atau model tadullu menunjukkan ala ziyadatil makna atas adanya penambahan makna. Maksudnya apa? Kekuatan lafat karena kuatnya makna. Jadi di Al-Quran suatu kata dirubah dikit aja lafadznya itu sudah beda maknanya. Makna pengertian filosofi muatannya beda. Beda. Nah, dirubah dikit aja harokatnya atau hurufnya sudah beda kekuatan maknanya. Termasuk ini Romdona, Romadona beda muatan maknanya. Meskipun terjemah sama. Nama bulan bulan Ramadan. Tapi karena dirubah sukun, dirubah fathah berbeda. Kesannya beda. Sekarang kita urut Romdona. Kalau imamnya sukun, berat melakukan Romdona. Berat ya Romdona. Berat ya. Apa konotasi beratnya itu? Beratnya bacaan. Berkesan merasa berat mengamalkan puasa. Akhirnya apa? Merasa tidak senang adanya bulan Ramadan. Ini kesannya ke sana. Tapi kalau dirubah fathah Ramadan, ringan bacaannya. Supaya berkesan merasa ringan mengamalkan puasa. Supaya merasa senang adanya bulan Ramadan. Karena manusia itu ya dengan Ramadan ada dua kategori sikapnya. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Nah, yang senang berarti Ramadana ibaratnya. Yang nggak senang berarti Romdona ibaratnya ke sana. Ini setahu saya loh ya di Indonesia. Di Indonesia. Orang yang paling senang adanya bulan Ramadan sebelum datang loh ya adanya itu seingat saya di Indonesia ya tahun 80-an itu orang yang jualan mercon, jualan petasan. Alhamdulillah ntar lagi puasa. Laris nih petasan saya. Dulu ya, tahun bulan kan dulu boleh mercon, boleh petasan ya. Jadi dulu tahun bulan di Indonesia orang paling seneng kalau datang Ramadan orang jualan mercon. Paling seneng itu karena pasti laris ya. Ini dulu ya seperti itu. Ini Romdona, Ramadona. Jadi Romdona berat bacaan. Kalau berat bacaan, berat kesannya mengamalkan. Jadi kesannya ada puasa itu kesannya nggak seneng gitu. Misalnya besok puasa, sekarang makan siang. Yuk kita terakhir ini makan siang nih. Habisin, lab, 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 lab. Besok nggak bisa nih. Nah, jadi kesannya Ramadan itu berat. Nah, kesannya Ramadan itu sesuatu yang nggak disukai. Karena menghalangi makan siang. Nah, oh berarti masuk kita itu Romdona. Kata gue Romdona, mimnya sukun berarti. Nah, tapi barang siapa rindu Ramadan, alhamdulillah udah lagi puasa. Berarti dia terbiasa puasa sunnah. Nah, makanya karena kebiasaan masuk Ramadan biasa, nggak merasa kaget pengertian beban, nggak merasa berat biasa, malah seneng gitu, malah seneng, merasa ringan ya. Jadi meskipun amalan sunnah jadi terapi. Barang siapa suka puasa sunnah, maka masuk Ramadan ringan. Barang siapa tidak suka puasa sunnah, masuk Ramadan berat. Itu tolak ukur, sunnah tolak ukur. Terapi kita betapa tidak amalkan yang fardu-fardu diukur dari sunnahnya. Ya, Romdona berat bacaannya. Kalau Ramadana ringan bacaannya. Ini mengenai lafaz ya Ramadana. Sekarang kita bahas mengenai lafaz urut tadi ya. Ayyaman ma'dudatin sekarang. Dalam bahasa di Al-Quran, terutama di tingkatan kelas paket 1 udah dikenalkan tentang bentuk tunggal, bentuk ganda, bentuk jamak. Ayo yang merasa anggota paket 1, terutama paket 1 yang ayatnya 24 ke atas. Karena dalam kurikulum paket 1 diajarkan, maaf ya bukan 24, ayat 48 ke atas ya. Yang merasa paket 1, 48 ke atas insya Allah sudah kenal tentang bentuk mufradun, mutsanna, jamak. Kalau 24 tentang mudzakkar muannas ya.
Ayo, yang masuk ruang sini, kelas paket 1, yang ayatnya 24 ke atas sudah kenal mudzakkar muannas. Dan yang ayatnya 48 ke atas sudah kenal tentang jamak-jamak. Ada jamak mudzakkar, ada jamak muannas, ada jamak taksir. Nah, itu paket 1. Nah, kemudian di paket 9 nanti disempurnakan apa? Bentuk jamak 2 kategori. Ada jamak jumlah banyak yang sedikit, ada jamak jumlah banyak yang banyak. Nah, apa bentuk jamak? Ya, kumpulan. Ada kumpulan sedikit, kumpulan banyak. Istilahnya jamul kilati, bentuk jamak yang jumlah sedikit, dan jamul kasroti, bentuk jamak yang jumlahnya. Ini istilah paket 9 ini. Kalau pakai 1 nggak dikenalkan, belum waktunya istilah ini. Nah, berhubung ini kajian tematik, saya kenalkan. Jamul kilati, bentuk jamak jumlah sedikit. Misalnya, berapa yang hadir? Oh banyak Ustadz, pada 5 orang. Itu boleh bilang banyak. Kenapa? Karena 5 orang itu juga termasuk bentuk jamak, tapi kilati sedikit. Berapa yang hadir? Oh ratusan, puluhan. Itu namanya jamul kasrati, jamak yang jumlahnya banyak. Jamul kilati, jamak yang sedikit. Jamul kasri, jamak yang banyak. Contoh kalimatnya. Ayaman ma'dudatin, beberapa hari yang dihitung. Sebelah kiri, ayaman ma'dudatan. Sama artinya. Beberapa hari yang disama, hanya beda tulisan. Ma'dudatan tak marbuto ya. Ma'dudatin tak nyambuka ya. Ini ya. Ayo, yang merasa kelas paket 1 udah kenal istilah ini. Jamak muannas salim ya, kalau lift cirinya ya. Kalau arti perkata, ayaman ma'dudatin, beberapa hari yang dihitung. Berapa jumlah harinya? Karena jamul kilati. Ingat bahwa jamul kilati jamak jumlah sedikit. Ayaman ini lafadznya, ma'dudatin sifat bagi lafadznya. Nah, jadi sifat mensifati maksudnya. Istilah sifat mensifati itu kelas paket 9. Namanya naktun man'utun, pelajaran paket 9. Apa naktun? Nah, ini sifatnya. Manut yang disifati. Naktun sebelah kiri, mantun yang sebelah kanan yang disifati. Nah, kalau jika sifatnya alias yang sebelah kiri sifat, yang kanan bendanya ibaratnya. Kalau sebelah kiri, yakni sifatnya pakai bentuk jamak, maka bendanya jumlah sedikit. Tapi kalau yang sebelah kiri sifatnya pakai bentuk tunggal, kan tak merupakan bentuk tunggal, maka bendanya dihitung berjumlah banyak. Itu kaidah. Kaidah maka kita pakai 9 ada seperti itu kaidahnya. Kalau sifatnya pakai bentuk jamak, maka bendanya jumlahnya sedikit. Banyak sih tapi sedikit jumlahnya, karena kilati. Tapi kalau sifatnya pakai tak marbuto tunggal, maka bendanya dihitung jumlah banyak. Contoh, beberapa yang dihitung, berapa jumlah harinya? Sedikit. Berapa sedikit? Kurang dari 11. Tapi kalau ma'dudatan, karena tan ya, tak marbuto tunggal, berapa jumlah harinya? Banyak. Berapa banyaknya? Lebih dari 11. Karena dalam hitungan angka di Al-Quran, angka 11 itu angka pertengahan. Angka pertengahan dengan jamak loh ya, pertengahan. Misalnya 1 sampai 10 jumlah kilati, jamak kilati. 11 ke atas jamak kasroti. Nah, itu ya. Terserah berapa, entah puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, tetap sama namanya jamul kasroti, minimal 11. Minimal 11. Kalau jamul kilati kurang dari 11. Nah, ternyata ayat tentang puasa Allah pakai kata-kata ayaman makdudatin, tidak pakai kata-kata ayaman makdudatan, tidak pakai makdudatan, tapi pakai makdudatin. Apa makdudatin? Jumlah hitungan harinya kurang dari 11. Ini isyarat ke sana kita bahas. Lanjutannya ya, berikutnya. Contoh hitungan angka misalnya. Yaumun wahidun, 1 hari. Yaumani, saya baca perkata isnani. Yaumani isnani, 2 hari. Salah satu ayamin, 3 hari. Arbatu ayamin, 4 hari. Khamsatu ayamin, 5 hari. Sitatu ayamin, 6 hari. Sabatu ayamin, 7 hari. Samaniyatu ayamin, 8 hari. Tis'atu ayamin, 9 hari. Asaratu ayamin, 10 hari. Ternyata lafadz ayamin dari salah satu 3 sampai 10 aja. Pakai ayamin. Pakai bentuk jamak maksudnya. Ketika angka 11 ke atas ditunggalkan lafadz hari. Ahada asaro yauman. Tidak ayamin. Yauman. 11 hari. Ahada 1 asar 10. 1 tambah 10. 11 kan ya. 11 hari. Ithna asaro yauman. Maaf ya. Yauman tanwin. 12 hari. Salah satu asaro yauman 13 hari. Kalau 20 isruna yauman 20 hari. Kalau 100
mi'ata yaumin 100 hari. Kalau 1000, alfa yaumin 1000 hari. Contohnya, jadi lafadz hari sebanyak 11 ke atas ditunggalkan. Jika hari dijamakkan, maka jumlah harinya kurang dari 11. Ada bukti ini, pakai ayamin jamak, kurang dari 11, yakni 3 sampai 10. Tapi kalau jika lafadz hari ditunggalkan, maka jumlah harinya 11 plus 11 lebih. Ini dari hadasar yaman sampai ribuan. Tetap yaum, tetap pakai tunggal. Ini kaidah dalam hitungan angka di Al-Quran. Dari sini berarti perbatasannya ini 10 sama 11. Kalau 10 masih ayamin, masih pakai istilah ayamin. Kalau 11 ditunggalkan yauman. Nah, puasa Ramadan pakai istilah ayamin. Maksudnya apa? Dijamakan pakai ayamin tidak yauman. Dijamakan eh, ayaman udah jamakan pakai ayamin maksudnya. Tidak berbunyi yaumani atau tidak berbunyi yauman dan sebagainya. Ini contoh aja. Contoh hitungannya. Kalau yang sebelah kiri ditunggalkan maka 11 lebih. Kalau yang sebelah kiri dijamakkan maka kurang dari 11. Jam'ul qillati contohnya ayaman ma'dudatin. Jam'ul kasr contohnya ayaman ma'dudatan. Sekarang contoh dalam ayatnya. Ini hanya kembar ya, mirip-mirip bunyinya. Saya baca dulu ya. Yang Al-Imran 24. Hanya panjang sebetulnya, tapi sambil to the point-nya. Karena kita bahas lafadz yang garis biru. Dalika, demikian itu. Bi'annahum, dengan sesungguhnya mereka. Ini saya baca di perkata tingkatan level paket 1. Agar anggota masuk ruang ini yang paling awam paket 1 paham perkata. Saya terjemahkan versi paket 1. Yang paling awam paket 1. Dalika demikian itu. Bi'anaum dengan sesungguhnya mereka. Qalu mereka berkata. Lantamasana naru. Urutan mengartikannya anaru dulu. Api neraka lantamasana. Tidak akan menyentuh kami. Illa kecuali ayaman madudatin beberapa yang dihitung. Titik. Wa gorrohum dan memperdayakan mereka fidinim di dalam agama mereka. Maka no apa yang mereka adalah yaftaruna mereka mengada-adakan. Siapa mereka di sini? Bani Israel. Terutama siapa? Yani para ulama Nasrani waktu itu. Karena Ali Imran turun di Madinah berkenaan dengan peristiwa Rasul dengan tamu 60 pendeta dari negeri Najran Yaman pengen dialog lintas dengan Rasul. Nah, Rasul berdebat dengan mereka. Rasul ditawar 60 orang ini baratnya ini ya. Maka Allah menurunkan Al-Maidah dan Ali Imran untuk apa ya? Untuk menjawab segala pertanyaan mereka tentang Nabi Isa tentang keluarga Imran. Berikutnya, waqalu di Al-Baqarah 80. Waqalu dan mereka berkata, lantamasanan naru, api neraka tidak akan menyentuh kami. Ilah kecuali ayaman madudatan beberapa yang dihitung. Kul katakanlah, atakhotum aslinya ai. Ai takhotum gitu aslinya. Apakah kalian menjadikan, ini ya, saya baca arti perkataan ini kan pakai satu ini, agar paham yang kita pakai satu. Indah Allah di sisi Allah, dan perjanjian. Titik. Intinya ada Rasul tanya, wahai Bani Israel, kenapa kalian berani merubah kitab suci? Itu kan dosa. Ini saya impor biar dramatis ya. Wahai Muhammad, nggak masalah. Nggak masalah kami itu berdosa dan nanti ke neraka. Nggak masalah. Kalaupun kami masuk neraka, api neraka nggak akan nyentuh kami. Jadi kami nggak akan terbakar. Kalaupun masuk neraka, nggak akan lama-lama, nggak kekal, hanya sebentar aja kok. Setelah itu kami ke surga. Ini kata Al Imran, kata orang Nasrani waktu itu. Sekarang yang bawa ini Al-Baqarah orang Yahudi. Eh, Rasul tanya, wahai Bani Israel, orang Yahudi di Madinah, kenapa kalian berani kita merubah kitab suci Taurat? Kalau mereka nggak masalah. Intinya adalah mereka nggak merasa takut neraka karena kalau masuk neraka nggak masalah, api neraka nggak nyentuh kami Muhammad. Kalaupun kalaupun kena kami nggak lama kok hanya sebentar. Nah, ini dari catatan baru mufasir karena makdudatin karena dijamakan maka kurang di 11 misalnya 7 hari. Karena makdudatan karena tunggal maka lebih dari 11 misalnya 40 hari. Wah Muhammad kami itu berusaha 40 hari. Karena kesalahan kami itu nyembah al-ijlah anak sapi jam Musa 40 hari. Kami ke neraka itu 40 hari aja nebus kemusyrikan kami itu selalu kami menuju surga setelah itu. Ini contohnya kata ulama Yahudi waktu itu. Jadi sama-sama ucapan mereka Bani Israil tapi beda lafadznya. Kalau Nasrani al-makdudatin. Kalau Yahudi makdudatan karena beda. Nasrani merasa ke neraka cuma 7 hari.
Yahudi merasakan neraka cuma 40 hari. Setelah itu ke surga-surga duanya. Gitu intinya ke sana. Ini contoh perbedaan tulisan Maududatin dan Mudatan di berbagai ayat. Berikutnya, sekarang kita hubungkan dengan Al-Baqarah tentang puasa ini. Insya Allah ya ke depan ya, semenjak awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti kita kenyang ya. Semuanya kenyang nanti. Kenyang apa Ustaz? Kenyang dengar ayat ini maksudnya. Kenyang nanti tiap hari para ustadz kita, para khotib Jumat pasti bahas ayat ini. Karena nggak ada yang lain babnya tentang bahasa ya. Pasti ayat ini sering disinggung tiap hari, tiap Jumatan. Nanti kita kenyang nanti ya. Sampai kenyang nanti, sampai dor kepala, merempun apalah kira-kira. Nanti sebulan ke depan, ini karena saya masih bulan Saban, saya dahului ya, maaf ya para asatidz, saya dahului membahas tentang kutiba lakum siyam ini. Saya dahulukan ya. Ya ladina amanu, wahai orang yang mereka telah beriman. Kutiba diperkatakan ditulis, ya kan, diwajibkan alikum atas kalian asyamu puasa. Kama tingkat pakai satu artinya seperti apa yang. Arti bahasanya sebagaimana. Kutiba telah diwajibkan ala ladina atas orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian. Lalakum agar kalian tatakuna kalian bertakwa ayaman kemudian agar beberapa hari yang dihitung. Lalakum agar kalian tatakuna kalian bertakwa. Berapa lama kutibanya itu ayaman makdudatin beberapa hari yang dihitung. Titik. Ini arti perkata. Ayaman beberapa hari makdudatin yang dihitung. Ternyata ayatnya nggak berbunyi seperti ini bunyinya. Misalnya berbunyi lalakum tatakuna sahron wahidan. Nggak ada kata seperti ini. Nggak ada kata 1 bulan penuh. Nggak ada kata itu. Nggak ada kata 1 bulan sahron wahidan. Nggak ada. Adanya adalah beberapa hari yang dihitung. Bukan 1 bulan penuh. Nggak ada gitu. Karena nggak ada kata sahron wahidan ayatnya. Tapi pakai kata beberapa yang dihitung. Apa hikmahnya ya? Allah munculkan kata-kata hari-hari. Kok nggak kata bulan 1 bulan kok gitu ya ayatnya ya. Kan kita ungkap apa hikmahnya tentang puasa dimunculkan istilah hari-hari bukan istilah 1 bulan penuh. Bukan gitu. Kita buka pada ayat berikutnya perbedaannya hikmah dari penyebutan ayaman maudatin tidak pakai menyebut sahran wahidan. Kenapa pakai istilah ayaman makdudatin? Pakai istilah hari kok nggak bulan? Jawabannya adalah karena pembelakuan puasa tidak dihitung penuhnya 1 bulan, tetapi hanya dihitung beberapa hari yang letakkan di bulan Ramadan, yang jumlah harinya ada dalam perhitungannya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya, kalau di bahasa apa makdudatin, hitungannya kurang di 11, entah 10, entah 9, 8, nggak ada yang tahu, berapa yang nggak ada yang tahu. Nah, atau masing-masing orang pembelakuan puasa berapa harinya, masing orang nggak ada yang tahu, itu rahasia. Jadi serba rahasia nih, nggak ada yang tahu. Berapa jumlah puasa diadakan sidak penilaian mendadak, sidak penilaian puasa, nggak ada yang tahu. Misalnya ya, misalnya lo ngasih tahu, weh manusia, misalnya lewat hadis atau lewat ayat ya, weh manusia, puasa Ramadan hanya di tanggal 5, 7, 11, 15, 20. Nah, kalau tertentu tanggalnya, pasti orang puasanya di tanggal itu. Ya kan ya, nggak mau puasa tanggalnya yang kenapa? Karena tanggal penilaiannya di tanggal tersebut. Ya, ini contohnya ya. Jadi Allah rahasiakan jumlah harinya. Allah rahasiakan apa maksud orang jumlah harinya. Kalau Ramadan itu casingnya, bungkusnya Ramadan. Dan Ramadan ada hari puasa. Berapa harinya? Gak ada yang tahu. Nah, karena gak ada yang tahu, mari berpuasa semenjak tanggal 1 Ramadan gitu maksudnya. Sebulan penuh. Karena kita nggak tahu hari yang mana. Dengan penilaian nggak ada yang tahu. Nah, mari puasanya seluruh bulan apa 1 bulan penuh itu. Karena nggak tahu berapa hari jumlahnya. Ini hikmahnya kata-kata istilah hari. Karena pemblokannya dihitung harian. Bukan dihitung bulanan. Agar kita berpuasa bukan karena mengejar target 1 bulan penuhnya. Tetapi puasa terbaik di setiap harinya. Jadi penilaian puasa adalah harian. Tidak menunggu 1 bulan kemudian baru dinilai. Nggak gitu. Contoh misalnya, contoh yang salah misalnya. Allah ngelihat, oh si A puasanya nggak sebulan. Dalam seminggu nggak puasa dia. Maka nggak diterima. Ini contoh. Misalnya Allah menilai puasa kita nunggu sebulan dulu. Nunggu akhir Ramadan baru dinilai terima apa enggak. Baru siapa lengkap maka diterima. Baru semua nggak lengkap 1 bulan nggak diterima. Nggak gitu kan ya. Nggak gitu. Lah kalau acuannya bulanan, tentu Allah malah nggak adil. Apa nggak adil?
Kasihan ibu-ibu, para wanita mengalami masa haid bulanan misalnya seminggu berhalangan puasa. Berarti kan nggak pernah lengkap ya kan? 1 bulan nggak pernah lengkap ini. Lah kalau nggak pernah lengkap berarti nggak pernah 1 bulan penuh kan gitu kan ya. Di Ramadan maksudnya. Berarti nggak pernah diterima puasanya karena nggak lengkap. Nah, makanya nggak ada kata-kata 1 bulan penuh adanya hari-hari yang dihitung. Oh, berarti para ibu-ibu yang merasa ada halangan seminggu, 2 minggu di Ramadan, maka masih ada kesempatan berpuasa meskipun di luar Ramadan. Allah hitung itu puasanya bukan Ramadannya. Ramadan itu casing hanya bungkus. Yang ini adalah hari-harinya itu. Bukan unsur bulannya, hari-harinya itu. Karena puasa dinilai harian bukan unsur Ramadan bulannya bukan. Jadi kalaupun ibu-ibu punya hutang puasa, dikerjakan aja dulu Ramadan. Tetap aja dikerjakan dengan sungguh-sungguh meskipun bulannya di luar Ramadan. Kenapa? Tetap dinilai hariannya itu. Nah, karena puasa adalah harian, bukan bulanan. Maksudnya dinilainya puasa tidak nunggu 1 bulan dulu penuh apa enggak, tapi nilai harian. Harian itu batal apa tidak per harinya itu. Sempurna apa tidak per hari itu nilainya. Ada kalimat hikmah ini dari ulama-ulama kuno. Jika seseorang benar-benar puasa penuh 1 bulan Ramadan, lantas 1 hari saja ia berpaling dari kebenar-benaran puasanya, maka akibatnya segala sesuatu yang telah hilang dari 1 hari itu nilainya lebih banyak dibanding yang diperolehnya selama 1 bulan. Jika seseorang benar-benar puasa, puasa temenan, puasa serius, ya, khusus puasanya, bermutu puasanya, penuh 1 bulan, lantas 1 hari aja puasanya main-main, misalnya ya, nggak tanpa sengaja buka handphone di FYP, tiba-tiba lewat gambar ini, lewat video ini, kan mata melihat akhirnya, mengurangi kesembuhan puasa akhirnya, karena mata melihat sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang kemaksiatan misalnya, berarti kan nggak benar-benar puasa 1 hari itu. Lantas 1 hari aja berpaling dari kebenaran puasanya, maka akibatnya gara-gara 1 hari itu, segala sesuatu yang telah hilang dari 1 hari itu, nilainya lebih banyak dibanding yang boleh selama 1 bulan. Nah, ingat ya, hitungan puasa hari-hari yang dihitung kurang dari 11, minimal 1 hari itu akhirnya. Misalnya ya, contoh aja misalnya, si A. Si A Allah nilai puasanya misalnya tanggal 4 Ramadan misalnya, 4 Ramadan. Ternyata pas tanggal 4 dia sedang nggak puasa, sedang main-main, sedang berbuat kemaksiatan. Nah, maka wassalam, Ramadannya hilang. Hilang karena Allah nilainya di angka 4 saja, nggak ngeliat hal yang lain. Kalau melakukan masing orang beda-beda, misalnya perjumlahnya beda-beda masing orang, nggak ada yang tahu. Apakah sama, apa yang beda, nggak ada yang tahu. Misalnya beda, misalnya beda. Maka ya sia-sia si A itu pas hari H penilaian sedang nggak berpuasa, oh sia-sia sudah. Contoh kasusnya, misalnya saya kelas 5 SD, sedang ngikuti ujian atau ulangan lah. Dulu namanya Eptanas atau Epta ya, saya ngalami Eptanas dulu. Mulai Eptanas, hari ini pelajaran matematika. Saya dua kelas ngapal rumusnya 1 lembar, saya hafal rumusnya 1 lembar itu. Saya dikenal di kelas, saya misalnya murid yang rajin, ulangan selalu jujur, nggak pernah nyontek. Ini contoh ya, contoh kasus ini. Saya ulangan harian nggak pernah nyontek. Saya orangnya jujur. Nah, ketika ujian Eptanas, saya karena sekarang matematika, saya ngapalin rumus dulu di luar kelas. Nah, setelah dang 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 bel tiba ya masuk kelas. Nah, 1 lembar rumus matematika saya satu dalam saku celana saya. Nah, kan masuk ruang kelas. Ya, disodori soal. Harus pakai pensil, saya pakai pensil ini. Nah, ketika saya jawab soal, ternyata salah. Nah, kan butuh penghapus kan ya. Nah, secara tanpa saya sengaja, maksudnya tanpa saya apa barangnya itu maduga maksudnya. Jadi penghapus saya itu semenjak awal tadi sebelum masuk kelas, saya taruh di saku celana saya dalam saku yang di tempat yang sama dalam saku isinya 2 benda, penghapus sama kertas rumus matematika yang saya sebut tadi itu. Nah, saya niatnya nggak nyontek. Saya suka nggak nyontek, saya jujur kan ya. Tapi kalau saya butuh penghapus, maka tangan saya ngambil. Masuk dalam saku celana, saya ngambil penghapus, ternyata menyenggol. Menyenggol kertas rumus matematika. Akhirnya apa? Terjatuh keluar dari saku, keluar ke lantai.
Nah, akhirnya apa? Para pengawas di sekolah itu, para pengawas ulang itu atau ujian langsung lihat jatuh. Apa itu? Langsung. Nah, pasti suudon, kamu nyontek ya? Gitu pasti nuduh saya. Padahal saya kan nggak niat nyontek. Niat ngambil penghapus berhubung kesenggol. Nah, akhirnya apa? Satu hari itu saya dicurigai sebagai orang yang nyontek. Jadi satu hari ketika penilaian itu saya dianggap apa ibaratnya selama ini berarti suka nyontek. Sekarang aja ketahuan kepergok gitu kesannya. Jadi jujur saya selama ini nggak ada artinya bagi si pengawas itu. Nggak ada artinya. Karena hari ini ketahuan di sidak sedang tangan ngambil kertas jatuh isinya rumus. Nah, sama di sini. Ketika kita nanti Ramadan, satu hari aja nggak benar puasanya, padahal penilaian itu sia-sia. Sia-sia. Jadi eh, puasa hari yang lainnya sebenarnya sia-sia gitu. Sia-sia. Karena penilaian di satu hari itu. Nah, karena kita nggak tahu kita tuh dinilai Allah puasa tanggal berapa maksudnya nggak ada yang tahu. Makanya tiap hari harus bener-bener tiap hari. Jangan mentang-mentang tanggalnya genap, biasa aja. Nggak usah temenan puasanya, nggak usah bener-bener biasa aja. Kan tanggal genap, nanti tanggal genap baru sungguh-sungguh. Jangan gitu. Nanti aja nunggu tanggal 20 ke atas. Eh, kan apa 10 hari terakhir kan pasti apa apa Ramadan sungguh-sungguh. Jangan gitu. Siapa tahu Allah nilainya enggak 10 hari terakhir, 10 hari pertama malahan. Nah, ini ya. Kita nggak tahu. Maka penting jangan meremehkan hari puasa. Jangan mentang masih belum akhir bulan Ramadannya nanti aja kalau di akhir bulan saya sungguh-sungguh puasanya. Jangan akhir bulan. Siapa tahu kita nggak nyampe akhir bulan. Siapa tahu nyawa kita tercabut nyawanya tengah bulan. Siapa tahu kita matinya di awal Ramadan. Nah, jadi jangan target nanti aja akhir bulan saya benar-benar puasa. Jangan akhir bulan sekarang aja benar-benarnya itu. Nah, sekarang aja semenjak awal Ramadan itu. Karena siapa tahu dinilai semenjak awal. Nah, ini karena harian. Harian satu hari aja menyimpang dari kebenarannya maka hilang semua itu. Hilang. Ya. Lanjutannya karena kemungkinan hanya di satu hari yang hilang itulah Allah mengadakan sidak penilaian puasanya. Sebagaimana terlewatnya malam Dzulqa'dah Qadar yang hanya satu malam. Terlewat. Terlewat. Eh, menyesal kan ya? Oh, aduh menyesal saya kenapa tadi malam nggak ibarat melewat. Kita nggak tahu malam keberapa, nggak ada yang tahu. Lewat. Tersembunyi dirahasiakan. Serba tersembunyi. Lailatul Qadar bersembunyi di dalam layalin asrin. 10 malam, 10 malam bersembunyi dalam hari-hari yang dihitung. Hari dihitung tersembunyi dalam bungkusan Ramadan. Serba tersembunyi. Termasuk satu hari kita di puasa sembunyikan hari berapa tanggal berapa nggak ada yang tahu. Maka tiap hari benar-benar puasa tiap hari aja, tiap hari. Jadi jangan jangan sedikit lengah maksudnya gitu ya. Nah, ke sana. Karena penilaian puasa itu bisa satu hari saja masalahnya. Nggak ada yang tahu. Ini hikmah dari agar kita tidak menyepelekan hari Ramadan semenjak awal Ramadan. Nggak meremehkan, nggak menyepelekan. Mari benar-benar puasa semenjak awal Ramadan. Jangan nunggu akhir Ramadan saja baru benar-benar. Jangan gitu. Jangan gitu. Karena kita nggak tahu. Kita dinilai tuh puasanya hari apa, tanggal berapa, nggak ada yang tahu. Mari. Karena nggak ada yang tahu semenjak awal itu harus benar. Tiap hari benar. Kurangi. Kurangi lihat handphone yang barangkali tanpa sengaja di layar FYP-nya muncul yang kita nggak duga itu. Kurangi lihat gitu-gituan. Kurangi. Kurangi. Karena namanya nafsu kan goda supaya pengen tahu. Scroll terus gitu kan ya. Sambil nunggu buka puasa ya ngabuburit lihat-lihat status gitu kan ya. Ini hati-hati ini. Namanya nafsu goda gitu supaya nggak bener-bener bahasanya cuma mata melihat ya enggak. Nah, ini kurangi, kurangi. 1 bulan aja tutup yang punya ya, kurangi. Nah, ini serba rahasia. Jadi Lailatul Qadar lewat menyesalkan ya. Begitu pula satu hari benar-benar nggak benar, ternyata nggak benar, lewat sudah, wassalam sudah, sia-sia nanti. Mari nanti tiap hari harus tetap benar-benar puasa itu. Berikutnya, jumlah hitungan hari penilaian puasa yang dirahasiakan ayaman makdudatin di dalam syahrun wahidan ini. Sedangkan para ibu wanita yang ada halangan entah seberapa minggu, berapa hari, maka bisa diganti faidatun min ayamin ukhoro. Maka hitungannya dari beberapa hari yang lain. Hari lain mana? Hari yang di luar Ramadan, termasuk juga hitungan penilaian puasa.
Jadi para wanita yang merasa punya utang puasa, dikerjakan hutangnya itu di bulan Ramadan. Dan jangan jangan formalitas. Tetap benar-benar puasanya. Kenapa? Ini contoh kasus. Misalnya, saya wanita. Saya oleh Allah dinilai puasanya cuma 5 hari di Ramadan. Cuma 5 hari. Misalnya tanggal 5 Ramadan, misalnya tanggal 5 Ramadan, tanggal 15, terus tanggal 21 dan tanggal 23. Ternyata Allah takdirkan saya mengalami haid tanggal 20 ke atas. Ya kan? Dulu ke atas. Nah, ketika tanggal 5, tanggal 10, saya tuh puasanya nggak bener-bener pas Ramadan. Entah meremehkan, entah menyepelekan, entah melihat sedikit kemaksiatan misalnya. Nah, berarti kan udah lewat kan, dua ini penilaiannya lewat. Nah, ketika saya ditakdirkan haid di Ramadan, berarti ada 2 hari yang belum di Allah di Ramadan, diganti hari yang lain, yang min ukhor, di luar Ramadan. Nah, ketika saya hutang puasa, saya puasa di Ramadan, yang misalnya cuma 7 hari itu, saya harus sungguh-sungguh kenapa? Kalau 7 hari, ada 2 hari penilaian masalahnya. Nah gitu. Ya, mari sungguh-sungguh sebelum Ramadan. Kalau ini tuh hari puasanya, bukan Ramadannya, hari puasanya itu. Ya, jangan jangan formalitas. Yang penting lunas, genap, jangan gitu, jangan gitu. Justru bersyukurlah ibu-ibu. Apa bersyukurnya itu? Bersyukur ditakdirkan mengalami haid, berarti tahu jumlah hari haidnya. Tahu jumlah hari halangan maksudnya apa? Oh seminggu. Berarti saya puasa Ramadan seminggu. Nah, seminggu 7 hari. Berarti dalam 7 hari ini Allah nilai saya nih. Nah, gitu. Gitu. Berarti tahu. Berarti tiap hari kan bisa serius tiap harinya. Karena terbatas cuma 7 hari. Coba kalau para bapak, para orang laki-laki. Justru sulit. Karena durasinya itu 30 hari Ramadan itu. Dan meraba-raba hari yang mana ya Allah nilai saya nggak tahu. Karena merabanya 30 hari. Ya kan ya? Nah, kalau ibu nggak terbatas. Ya, bersyukurlah ibu-ibu ya. Misalnya ini, contoh Allah nggak adil misalnya. Allah menilai puasa seorang wanita. Dalam Ramadan cuma 5 kali misalnya dinilai puasanya. Misalnya disidak nilai puasanya misalnya tanggal 5, tanggal 10, atau tanggal 17, terus tanggal 20, tanggal 21. Allah takdirkan dia ngalami haid tanggal 20 ke atas. Jadi kan 2 hari, 22 hari akhir nggak ngalami di Ramadan kan ya. Nah, karena dia nggak Ramadan, maka Allah hanya nilai Ramadan saja misalnya. Malah nggak adil. Jadi si wanita ini ngalami puasa 7 hari di bulan Ramadan, tapi nggak dinilai oleh Allah. Kenapa? Karena nggak di Ramadan sih tahun 2021. Nggak dinilai. Allah malah nggak adil. Ya kan ya? Jadi sekali lagi ibu, para wanita, ketika hutang pas Ramadan, dikerjakan sungguh-sungguh meskipun hutang. Meskipun di Ramadan. Kenapa? Karena dalam hari itu Allah nilai. Nilai. Yang harus dinilai pas Ramadan, diundur. Pengunduran dinilai di luar Ramadan. Tetap dinilai hariannya itu. Maka tetap benar-benar puasanya. Jangan sepelekan meskipun bersifat pelunasan hutang puasa. Ya. Nih. Jadi tetap dinilai meskipun ayamin ukhra. Tetap nilai. Nilai ya. Jadi jangan formalitas. Dan bersyukurlah ibu-ibu dengan tahu jumlah hari halangannya sekian hari, berarti Allah nilai saya di antara hari ini nih. Nah, jadi tahu batasan harinya. Nggak sampai sebulan kan ya? Tahu. Bersyukurlah ibu-ibu. Allah kasih bocoran dikit. Berupa apa? Berupa takdir haid, ngalami haid. Takdir, takdir itu. Nah, ketika melihat maka berarti tahu dalam seminggu ini saya dinilai nih. Nah, cuma seminggu ternyata kan meraba-rabanya. Kalau bapak-bapak, sebulan penuh. Nggak tahu. Hari yang berapa ya online lesson nggak ada yang tahu, Bapak-bapak. Ibu lebih tahu. Karena seleksinya lebih sedikit jumlah harinya. Di Ramadan maksudnya lah ya. Nih, bersyukurlah ibu-ibu. Agar jika berpuasa di hari yang lain pun, jangan dianggap sebatas melunasi hutang puasa, ibu-ibu ini ya. Tetapi anggaplah sebagai hari-hari yang termasuk dalam penilaian puasa yang hanya 1 hari yang terlewatkan itu. Maka tetaplah dalam kebenar-benaran puasanya. Meskipun di luar Ramadan, karena bukan Ramadan cuanya, hari-harinya, ayaminnya itu. Bukan sahron wahidannya, bukan. Ayaman makdanya itu. Hari-harinya itu yang dinilai. Nah, ibu tetap benar-benar ya, meskipun di luar Ramadan. Ini pemahaman tentang ayaman makdudatin. Lanjutannya. Sekarang masih bulan Sa'ban dan mendekati akhir. Ini kalimat hikmah dari para ulama kuno ini. Jika nisfu Sa'ban telah berlalu, lanjutkan minum-minum malam hingga fajar tiba. Bulan Sa'ban kayak malam hari waktunya. Ramadan itu besok hari.
Nah, menuju besok ada namanya fase namanya waktu fajar. Mari kita minum malam. Mari kita mengamalkan amal segala solikat di bulan Sa'ban sambil nunggu fajar tiba. Ini fajar. Nah, karena minum-minum malam, minum butuh alat namanya gelas. Jangan pakai gelas-gelas kecil. Karena waktu begitu sempit, jika dengan gelas ukuran kecil. Menanti datanya fajar Ramadan, mari minum malam gelasnya besar-besar. Ya, lah kok gelas kecil, apa sangat disayangkan. Kurang seminggu puasa, kurang seminggu loh ya. Pakai gelas kecil, dapatnya dikit. Ya, karena tinggal seminggu ini waktu sabannya ini misalnya ya. Kurang 2 hari puasanya Ramadan, kurang 2 hari. Pakai gelas kecil, sangat disayangkan. Besar. Bir minumnya tuh apa mengenyangkan karena dapat air banyak. Ini minum malam, ibadah-ibadah malam maksudnya. Di malam hari jangan pakai gelas-gelas kecil. Karena waktu lebih sempit jika pakai gelas ukuran kecil. Harus pakai besar-besar. Di akhir Sa'ban, segera cuci gelasnya. Untuk dipakai lagi di pesta yang sesungguhnya. Kapan? Pesta minum malam di bulan berikutnya. Sa'ban, pesta minum malam. Ramadan, pesta juga minum malam. Gelasnya sama. Nah, gelas yang dipakai Sa'ban cuci. Cuci gelasnya biar bersih, bisa dipakai untuk pesta malam bulan depan. Jangan sampai kotor ini gelasnya terbawa bulan depan. Jangan sampai ini. Harus bersih ini. Cuci. Apa? Diri kita. Diri kita. Cuci bersih. Ibaratnya apa ya mensucikan diri secara kerohanian istighfarnya sebagainya suci bersih untuk dipakai pesta minum di bulan berikutnya ntar lagi fajar Ramadan ntar lagi fajar Ramadan tiba sekarang ini masih malam-malam Sa'ban menunggu fajar tiba maka nanti di akhir Sa'ban segera cuci gelasnya agar bisa dipakai untuk pesta yang sesungguhnya di malam berikutnya. Apa sih minum-minum malam? Minuman berupa rahmat Allah yang dikucurkan dari langit Ramadan di setiap malamnya. Gelas-gelas ini kita ini. Ini kucur rahmat dari Allah tiap malam Ramadan nanti itu. Ada dapat banyak gelasnya, isi air rahmat banyak. Ada rahmat sedikit. Maksudnya apa? Orang-orang puasa Ramadan itu sama gelasnya. Sama gelasnya. Ibarat minuman sama gelasnya. Sama bentuknya tapi beda isinya. Ada dapat dikit, hanya lapar dan dahaga maksudnya. Ada dapat banyak. Ya. Nah, atau bermaksud bahwa orang puasa itu sama dalam hal amalan, tapi tak sama dalam hal cita-cita. Contoh misalnya, contoh ya, contoh motivasi orang puasa Ramadan misalnya, sampai puasa seakan gemuk supaya kurus. Oh berarti niat puasa pengennya diet. Yang kedua, saya pengen puasa Ramadan supaya segala masalah saya itu clear hanya. Oh, berarti puasa karena butuhnya pengen clear masalahnya. Ada lagi misalnya, saya puasa Ramadan supaya segala utang saya lunas. Oh, pengen utangnya lunas berarti. Macam-macam cita-cita puasanya, macam-macam. Berarti lain orang puasa Ramadan, lain beda cita-citanya, ya, lain. Sebagaimana gelas ini isi airnya beda-beda. Yusko bimain wahidin wa nufadilu ba'dala batin fil ukuli. Yusko disiram. Bimain wahid dengan air yang satu, air kucur rahmat Ramadan. Di malam yang sama. Wa nufadilu dan kami lebihkan. Ba'dua sebagiannya ala ba'dan sebagian lain. Fil ukuli dalam hal rasa makanannya. Ini cuplikan tentang masalah makanan ini. Masalah buah-buahan roh tempat ini ya. Ini contoh ilustrasinya. Jadi orang puasa Ramadan sama puasanya sama bukanya, sama sahurnya, sama menunya ibaratnya, tapi beda cita-citanya, beda motivasi, puasanya beda-beda. Bagaimana bedanya orang dapat kucuran rahmat dari Allah di setiap malamnya itu. Nah, ini sekarang kita milih gelas yang mana? Kita gelas yang airnya dikit atau yang banyak? Nah, kalau banyak maka harus banyak minum. Kalau banyak minum, kenapanya banyak? Kalau malam-malam malas minum, ya sudah gelasnya sering kosong. Ya, nah, ini ya, mari dibiasakan semenjak Sa'ban minum-minum malam itu dibiasakan agar pas Ramadan minum malam terbiasa, nggak kaget dan sebagainya. Kita tidak tahu pada bulan keberapa Allah mengucurkan air rahmatnya dalam volume besar kita nggak tahu.
Apakah layalin asrin? Apakah di 10 malam terakhir kucuran volume besar? Kita nggak tahu. Atau wasawi wal watri, di malam yang genap atau yang ganjil? Kita nggak tahu. Nah, ini udah urut ini hanya, udah urut. Kita nggak tahu. Jadi jangan meremehkan yang genap-genap. Siapa tahu yang genap itu penilaian sidak-sidaknya. Atau kucuran ramah dari langit, ya Pak, kucuran besar itu volume besar yang genap malahan. Ya, maka jangan menyepelekan tanggal-tanggal genap. Ya, tiap hari aja dianggap bermutu. Itu mengantisipasi. Karena siapa tahu volume besar datangnya justru di awal Ramadan atau tengah Ramadan volume besar rahmatnya itu. Ya, ibaratnya nilai kakak bidang studi, Allah ngasih poin besar tuh mungkin di tanggal-tanggal itu ya kita nggak tahu. Misalnya, baca Quran tanggal 5 Ramadan dengan baca Quran tanggal misalnya tanggal 10 Ramadan, Allah bedakan misalnya rahmatnya. Misalnya itu ya, misalnya. Allah suka rahmat tanggal 10 Ramadan besar daripada 5. Nah, pas kita tanggal 5 batas Ramadan, malas baca Quran. Oh, sia-sia. Ibaratnya gelas, eh, karena malas baca Quran, ya gelasnya kosong, gitu ya. Benar sih Mbak, gelas, tapi nggak ada minuman. Karena Allah jadwalkan nilai baca Qurannya pas apa tanggal 10, besar namanya itu. Ternyata nggak dibaca Quran tanggal 10. Sia-sia, gelasnya kosong. Nah ini, karena kita nggak tahu kucuran rahmatnya volume besar loh ya, tanggal berapa nggak tahu. Ya mari, ya, tiap malam ya akhirnya sedia gelas-gelas terus, yang besar-besar gelasnya ya sedianya. Jangan kecil-kecil ini meluber nanti. Allah khususkan satu drum. Kita menampungnya satu satu gelas. Ya sia-sia meluber kemana-mana. Nah, ini hikmahnya. Kita nggak tahu. Ya, maka jangan meremehkan tanggal genap. Jangan meremehkan awal Ramadan. Siapa tahu di awal-awal justru itu volume besarnya. Lanjutannya, apa sih gelas-gelas itu? Gelas-gelas kecil maksudnya amalan-amalan kecil seperti sholat tahajud hanya 2 rakaat, baca Quran hanya 2 baris, berzikir hanya 2 menit. Itu contohnya amal-amal kecil. Pakai gelas-gelas kecil ya ibaratnya. Nah kalau gelas-gelas besar, amalan-amalan besar. Misalnya tahajud 8 rakaat, baca Quran 80 baris, berzikir 8 menit. Wah, 8 menit Ustaz, 1 jam lebih nih. Wah, sudah anggap ini menguat instan ya. Ya, ya, bisa selingi lah. Wirid apa baca apa pokoknya 8 menit ya. Ini angka 8, angka gemuk-gemuk kan 8, angka gemuk-gemuk ya. Misalnya 8 rakaat, lalu baru lalu ini contohnya amalan-amalan besar. Ya, mari mumpung Saban belum habis loh ya, mari dibiasakan amalan besar. Ya, amalan besar di malam-malam itu. Memang mumpung belum datangnya waktu fajar Ramadan. Di malam akhir Sa'ban nanti cucilah gelasnya. Dengan apa? Dengan istighfar, melenyapkan kotoran, bekas-bekas noda yang nempel, apa rona. Rona nempel yang di gelas hati kita itu rona namanya. Dicuci, disikat. Ya. Contohnya apa kotoran amalan berupa riak selama ini kita, agar gelasnya bening lagi apa bening ikhlas lagi amalannya kembali untuk siap dipakai pesta minum malam di bulan Ramadan. Cuci sebelum fajar tiba. Cuci sebelum tanggal 1 Ramadan itu maksudnya. Cuci. Cuci. Secara amalan istighfarnya diperbanyak. Kemudian yang tadinya riak, dihapus riaknya, dihilangkan. Supaya bening gelasnya, bening itu bersih, ikhlas. Itu bersih ya, bersih. Ikhlas amalannya, bersih, bening gelasnya. Kalau bening kan ya transparan. Maka disoroti dengan senter cahaya hidayah kan tembus, bisa masuk ke hati. Kalau rona, ada rona noda hitam nempel di permukaan gelas, maka di senter hidayah nggak bisa masuk ke hati. Hatinya gelap kan, kan permukaannya gelap, kan ya. Berarti gelasnya kotor. Nah ini, akhir Sa'ban cucilah gelasnya. Dia dengan istighfar. Ya, berapapun jumlahnya, intinya adalah gimana supaya amalan menjadi bening lagi. Tidak ada riak atau kotoran amalannya sebelum fajar Ramadan tiba. Ayo siap-siap, sekarang Sa'ban siap menghadiri undangan pesta minum-minum malam. Ini ya, Ramadan itu pesta mewah. Minum malam apa? Minuman berupa rahmat Allah yang dikucurkan dari langit di setiap malamnya. Ini pesta mewah Ramadan, pesta mewah itu. Nah, namanya pesta, banyak menu-menunya. Apa menu hidangan pembuka? Nuzulan min ghafurir rahim. Apa nuzulan menu pembuka? Ini ucapan tentang penghuni surga ini ya.
Ini surga masuk pertama kali, nggak surga menu berat, ibaratnya takjil. Takjil dulu apa? Nuzul takjil dulu. Apa takjil menyegerakan, nuzulan namanya, nuzulan. Dengan pembuka berupa apa? Malaman puasa itu amalan sholat terawih. Karena semenjak terawih dimulai start, maka dimulai malam-malam Ramadan. Nah, terawih adalah menu pembuka. Ibarat gelas, Allah mengucurkan rahmat berupa amalan sholat terawih itu. Mari ditampung. Apa ditampung? Mari kita kerjakan maksudnya. Mari kita tampung terawih itu. Nah, kita tampung terawihnya itu. Berarti kita gelas siap dikucuri rahmat berupa amalan terawih. Itu menu pembuka itu. Mari disantap. Disantap apa takjilnya malam Ramadan? Nuzulan terawih itu menu takjilnya ibaratnya. Takjil mengawali malam maksudnya ya. Itu terawih itu mengawalinya itu. Mengawali nuzulan itu hidangan pembuka. Mari ketika Allah menguncurkan rahmat berupa amalan terawih, mari kita punya gelas tampung dari bawah ini. Nah, tampung. Tampung itu terawihnya itu ya. Kita tampung. Kita punya gelas kalau maaf ya kalau nggak terawih berarti badannya kosong gelasnya. Gitu ya. Kosong gelas berarti nggak mau minum malam berarti. Nah ya. Barang siapa nggak terawih, nggak minum malam berarti. Nah ini ke sana ya. Nuzulan. Jadi kan membuka itu amalan sholat terawih. Ayo siap-siap kita menghadiri undangan pesta. Apa undangan itu? Barang siapa besok pas Ramadan kok masih hidup, berarti umurnya dipanjangkan. Wa balikna Ramadona. Ya Allah, sampai kalau usia kami sampai bulan Ramadan, diundang berarti. Jadi barang siapa meninggal bulan Ramadan, berarti nggak diundang berarti. Maka bersyukurlah ketika umurnya panjang masuk Ramadan kok masih hidup, berarti diundang. Diundang berarti. Diundang. Maka mari siap-siap mulai sekarang beri undangan itu. Bersyukurlah. Karena undangan pesta Ramadan. Bersyukurlah. Kalau usia masih hidup pas Ramadan nanti. Berikutnya, kalau gitu menu hidangan apa istimewanya? Al-Quran. Ada menu pembuka, sholat raweh, namanya pesta loh ya. Aduh, hidangan istimewa. Kenapa? Karena Ramadan jadi istimewa gara-gara ketempelan Al-Quran. Unzila fil Quranu. Kita tahu ya, bulan yang mulia cuma empat. Muharram, Rojab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ramadan nggak termasuk empat ini, nggak termasuk kan ya? Nggak termasuk. Tapi kenapa jadi mulia? Ketempelan Quran. Coba Quran tuh Allah jadwalkan turun di, misalnya, Quran turun di bulan Safar. Safar jadi mulia. Bulan Safar. Nah, Allah turun Quran di Ramadan. Di Ramadan mulia gara-gara Qurannya. Di ketempelan Qurannya masalahnya. Oh, berarti Ramadan identik amalan Quran. Nah, dari Quran tuh amal yang istimewa ini. Kenapa? Karena menu istimewa di Ramadan adalah identik Al-Quran. Nih, ibaratnya dalam hidangan prasmanan itu istimewa itu Quran. Pas yang orang antri pegang piring dari belakang jauh ya, itu Quran itu ibaratnya antri itu. Nah, jadi berlomba-lomba menghatamkan ini antri itu, antri itu. Karena hidangan istimewa. Karena Ramadan terkenal gara-gara Qurannya itu. Coba Qurannya Allah cabut, Ramadan nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Jadi Ramadan menjadi mewah bulannya di luar 4 bulan mulia, lebih mulia Ramadan ini ibaratnya. Kenapa? Ketempelan Al-Quran. Oh berarti ibaratnya pesta menjadi mewah kalau menunya mewah. Nah, pesta menjadi gak berharga kalau menunya pasaran, maaf ya. Misalnya ya menunya cilok. Ah, cilok nih. Ah, cilok ada di tempat saya ngapain di di resepsi makan cilok ini tuh ya. Cari menu yang lain bukan cilok namanya gitu ya. Jangan maaf ya. Oh, menu prasmanan ada cilok ini ya. Ini nggak istimewa berarti. Nah, ini ya. Namanya pesta yang mewah tentu menunya mewah, mewah premium memangnya. Sama Quran adalah apa amalan yang premium ini mewah Quran ini mewah. Kitab yang mewah, bacaannya mewah ini. Menu istimewa Ramadan adalah bacaan Quran. Barang siapa sama Ramadan nggak pernah baca Quran, nah sia-sia. Berarti nggak pernah menyantap menu yang istimewa gitu. Hadir sih dalam pesta itu, tapi nggak makan sama sekali. Ya sia-sia ngapain hadir? Nah, itu sana ya. Hidangan istimewa adalah bacaan Quran. Hidangan pembuka sholat raweh. Lah terus dengan yang pilihan yang lain apa? Maidatan minus maidatan, hidangan pilihan yang lain. Amalan sodako perbanyak pas Ramadan. Amalan umroh. Nah, ini kan banyak orang berangkat umroh Ramadan kan ya. Ini karena pengen maidatannya ini masalahnya. Pengen kucuran dari langit Ramadan berupa hidangan dari langit itu.
rahmatnya pas Ramadan di Masjidil Haram sana itu ya. Makanya banyak orang berlomba-lomba umroh Ramadan atau itikaf ya di berbagai masjid atau semua amalan solikan. Itu juga termasuk hidangan pilihan selain bacaan Quran. Nah, jadi ibarat masuk ruang prasmanan banyak menunya tinggal milih mana. Milih ngamalkan umroh silakan, milih itikaf silakan, amalan solikan sodako silakan, baca Quran ya silakan. Ya, banyak pilihannya. Ya, silakan menyantap yang mana. Kita sebagai gelas, silakan pengen diisi air berupa apa. Air berupa amalan baca Quran, juga mengandung rahmat masalahnya. Air berupa amalan sodako, air berupa amalan umroh, semuanya mengandung rahmat. Silakan, kita pilih yang mana. Ini di Ramadan itu pesta. Namanya pesta prasmanan. Bisa milih menu yang mana. Nggak harus satu menu, bebas. Silakan. Dikenyangkan sebelum pestanya bubar. Ya, dikenyangkan itu. Kalau gitu kita ke pesta undangannya ke sana pakai baju apa dong? Baju pesta yang paling bagus. Apa? Ketakwaan. Walibosu takwahu idalika. Ini tentang haji sebenarnya ini ya. Haji pakai baju. Eh, haji kan diundang ke Baitullah. Kalau diundangan undangan ke sana, maka pakai baju yang terbaik. Ketakwaan. Begitu pula kita diundang pesta Ramadan nih, pesta minum malam, baju yang terbaik dibasuh takwa. Nah, maksudnya barang siapa ketika berpuasa unsur takwanya nggak ada, ya ibaratnya nggak berbaju pesta gitu. Eh, makanya tutupannya berbunyi lalakum tatakuna agar kalian berbuat ketakwaan. Berbuat kehati-hatian pas puasa. Hati-hati jangan sembrono, jangan lengah, jangan tidak serius, jangan tidak benar-benar maksudnya ya. Hati-hati. Namanya takwanya ada berarti. Mari siap-siap menghadiri undang pesta minum malam dengan baju pesta yang paling bagus. Ya ini apa? Ketakwaan. Ya. Mumpung sekarang belum berangkat OTW ke menuju ke pesta lo ya, masih Saban kan ya? Siapkan jalan, siapkan. Bajunya dia pengen baju yang mana? Oh, saya pengen baju yang ini. Dibiasakan, nanti baju pakai nanti. Jadi jadi setel baju pas Saban ini. Baju berapa apa? Ya ketakwaan dibiasakan sama Saban, dibiasakan sebenarnya Saban. Masuk Ramadan udah terbiasa pakai baju itu. Karena ketika settingan untuk memakainya pas Saban, ya ketakwaannya itu. Jadi semenjak Saban dibiasakan ketakwaannya. Mumpung belum OTW menghadiri undangan pesta tersebut. Kemudian terakhir, ayo siap-siap menghadiri undangan pesta minum malam. Jangan lupa dalam pesta itu memilih gelas-gelas ukuran besar. Jangan hanya pakai gelas-gelas kecil. Karena waktu begitu sempit Ramadan itu, jika menampung kucuran rahmatnya dengan gelas ukuran kecil. Ingat ya, Ramadan itu pesta tahunan yang paling mewah tiap bulannya tuh. Paling mewah, pengertian amal ini mewah. Jadi baca Quran pas Ramadan dengan dul Ramadan Allah bedakan harganya. Gitu ya. Sholat sunnah di luar Ramadan dengan dul Ramadan Allah bedakan harganya. Mewah. Ya. Umroh pas Ramadan dengan di luar Ramadan Allah bedakan harganya. Mewah Ramadan, mewah. Mewah Ramadan itu, serba mewah. Maka segala amalan dihargai mahal oleh Allah. Mewah pestanya itu. Makanya dalam bahasa Inggris, Ramadan is the best luxurious party event. Acara apa ya? Acara pesta yang paling mewah Ramadan itu. Ya, pestanya setahun sekali. Belum tentu tahun depan kita masih hidup diundang, belum tentu diundang tahun depan belum tentu. Mari mumpung bentar lagi hari hanya Ramadan dimulai pestanya, mari siap-siap ya menghadiri undangan. Kita merasa senang. Senang dengan datang Ramadan apa? Merasa diundang dengan pesta yang mewah itu. Segala amalan dihargai mahal oleh Allah. Ibarat menu amalan di pesta itu semuanya mewah amalannya. Wah, menunya itu istimewa semuanya. Nah, agar kita dengan apa minum apapun, pakai gelas apapun, isinya kucuran rahmat yang bernilai juga di hadapan Allah. Ini singkat dari materinya tentang hikmah dari isyarat ayaman makdudatin. Beberapa hari yang dihitung. Masing-masing kita itu hitungan harinya nggak ada yang tahu berapa jumlahnya. Mari, karena nggak tahu maka dimaksimalkan tiap harinya tuh puasa yang benar-benar.
Jangan melengah dikit, jangan sampai seperti itu. Karena siapa tahu pas lengahnya itu hari penilaiannya. Ini yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, mari gelas kita dicuci. Apa? Amal kita yang dulu ada riaknya dibersihkan, kualitasnya dibersihkan. Ya. Agar nanti ketika Ramadan terbiasa dengan yang bersih-bersih itu akhirnya. Nah, karena waktu lebih sempit, jangan sampai amal-amal kecil. Sangat disayangkan pas Ramadan, baca Qurannya dikit ya. Ya, sholatnya dikit ya, wiri dikirnya dikit. Berarti pakai gelas kecil berarti. Sangat disayangkan. Karena mumpung pestanya setahun sekali. Mari, namanya pesta harus bernuansa senang. Senang milih menu makanannya. Senang karena yang ngundang adalah Allah dalam pesta ini. Merasa senanglah. Agar kita tidak kayak mereka yang di luar sana, yang dengar Ramadan kesannya nggak suka. Kesannya beban, kesannya terpaksa, ya kan ya. Akhirnya apa? Puasanya nggak ikhlas. Nah ini karena mereka nggak sadar bahwa kayaknya adalah undangan sebetulnya Ramadan, undangan pesta minum-minum malam. Tinggal kita milih gelas yang mana untuk menampung rahmatnya di malam-malam Ramadan tersebut. Demikian materi singkat hari ini tentang isyarat dari undangan Allah menjelang Ramadan. Sebelum fajar tiba, mari kita siapkan. Siap-siap pakaiannya, siap-siap amalannya, siap-siap gelasnya untuk menghadiri pesta minuman malam pada bulan berikutnya.